pengacara Misnan Hartono, SH, yang sempat menjadi sorotan publik karena membela dua pelaku penjamretan yang tewas di Sleman, Yogyakarta, menyatakan dirinya tidak lagi menjadi kuasa hukum dalam perkara tersebut. Misnan mengatakan, pencabutan kuasa dilakukan langsung oleh pihak keluarga klien dan telah berlaku sejak 3 Februari 2026. Kami sudah tidak lagi menjadi kuasa hukum dua klien kami dalam kasus penjamretan di Sleman. Surat pencabutan kuasa dari pihak keluarga tertanggal 3 Februari 2026, kata Misnan saat dihubungi sripoku.com melalui WhatsApp, Sabtu, 7 Februari 2026. Ia menambahkan, pihaknya juga telah mengirimkan surat pemberitahuan resmi kepada Kejaksaan Negeri Sleman terkait berakhirnya pendampingan hukum tersebut. Kami sudah bersurat ke Kejari Sleman untuk mengakhiri pendampingan perkara ini. Insya Allah surat kami sudah sampai pada Senin. Dengan demikian, kuasa hukum dari kantor hukum Misnan Hartono, SH dan rekan telah dicabut, ujarnya. Diketahui, kasus ini melibatkan dua jamret asal kota Pagar Alam, Sumatera Selatan yang meninggal dunia akibat kejar-kejaran dengan Hogi Minoya suami dari korbannya. Kejadian ini viral dan menjadi perhatian serius masyarakat. Hal ini semakin viral setelah pihak Komisi 3 DPR RI meminta Kapolres dan Kajari Kabupaten Sleman menghentikan kasus tersebut atau di SP3. Keputusan inilah yang membuat Misnan Hartono selaku kuasa hukum dari dua korban menyayangkan perintah dari Komisi 3 DPR RI tersebut. Ditegaskan Misnan, proses pengungkapan kasus tersebut sudah berjalan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Bahkan pihak Polres dan Kejaksaan Negeri Sleman sudah melakukan upaya restoratif justice. Restoratif justice sudah berjalan dalam kasus ini, bahkan sudah akan melakukan pertemuan kedua. Harusnya biarkan dulu proses tersebut berjalan sebelum kasus tersebut diminta dihentikan, tegasnya. Selain itu, Misnan menambahkan pihak Komisi 3 DPR RI harusnya tidak terlalu memojokkan pihak polisi dan jaksa. Pasalnya mereka sudah bekerja dengan baik dan sesuai dengan prosedur. Kami mengikuti proses kasus ini sebagai kuasa hukum, jadi kami tahu betul proses hukum yang dilakukan oleh Polres dan jaksa sudah sesuai dengan hukum yang berlaku, ungkapnya. Penanganan kasus Hogi Minaya, warga Sleman jadi tersangka setelah mengejar dua terduga pelaku jamret asal Pagar Alam, Sumatera Selatan, hingga tewas terus menuai polemik. Misnan Hartono, kuasa hukum dua jamret yang tewas usai dikejar suami korbannya menyayangkan sikap Komisi 3 DPR RI yang tidak memberi ruang untuk pihak keluarga pelaku bicara. Di tengah derasnya kritik DPR RI terhadap Polres Sleman, kuasa hukum keluarga pelaku jamret menyebut bahwa langkah polisi menetapkan Hogi Minaya sebagai tersangka adalah tindakan yang sudah sesuai. Diketahui, Komisi 3 DPR RI meminta Kapolres dan Kajari Kabupaten Sleman menghentikan kasus tersebut atau di SP3. Ditegaskan Misnan, proses pengungkapan kasus tersebut sudah berjalan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Bahkan pihak Polres dan Kejaksaan Negeri Sleman sudah melakukan upaya restoratif justice. Restoratif justice sudah berjalan dalam kasus ini, bahkan sudah akan melakukan pertemuan kedua. Harusnya biarkan dulu proses tersebut berjalan sebelum kasus tersebut diminta dihentikan, ujar Misnan saat dihubungi sripoku.com, Kamis, 29 Januari 2026, melalui sambungan selulernya. Selain itu, Misnan menambahkan pihak Komisi 3 DPR RI harusnya tidak terlalu memojokkan pihak polisi dan jaksa. Pasalnya mereka sudah bekerja dengan baik dan sesuai dengan prosedur. Kami mengikuti proses kasus ini sebagai kuasa hukum, jadi kami tahu betul proses hukum yang dilakukan oleh Polres dan jaksa sudah sesuai dengan hukum yang berlaku, ungkapnya. Pengacara yang berdomisil di Palembang ini juga menyayangkan Komisi 3 hanya memanggil Kapolres Sleman, Kajari Sleman dan pihak keluarga Hogi Minoya saja.
Sedangkan dari keluarga 2 korban meninggal tidak diminta keterangan. Saya kecewa dengan pihak Komisi 3, harusnya sebagai wakil rakyat mereka bisa mendengarkan keterangan dari dua belah pihak baik korban maupun tersangka. Karena keluarga korban yang juga rakyat yang suaranya juga harus didengar. Komisi 3 DPR RI menggelar rapat secara khusus bersama Hogi dan istrinya, Arista Minaya, pengacara Hogi, Teguh Sri, Kapolres Sleman Kombes Pol Edi Setianto Erning Wibowo, serta Kepala Kejaksaan Negeri, Kajari, Sleman Bambang Yunianto. Rapat tersebut turut diwarnai cecaran dan ceramah Komisi 3 DPR untuk Kapolres Sleman. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman bahkan sangat menyesalkan dan menyebut penegakan hukum yang dilakukan Polres Sleman dan Kejari Sleman bermasalah. Ia pun menyorot soal penerapan KUHP dan KUHAP baru. Saudara harusnya pahami betul di KUHP baru pasal 53, penegak hukum itu mengedepankan keadilan daripada sekedar kepastian hukum, Habibur Rahman, dilansir dari kompas.com. Selain itu, ia juga mendorong Kapolres dan Kajari Sleman agar punya solusi dalam proses mediasi atau restoratif justice, RJ, dalam kasus Hogi. Jangan sampai keluarga Hogi yang merupakan korban penjamretan justru diperas lagi. Tapi ada keluarga korban, keluarga di penjamret ini kuasa hukumnya ada tuntutan semacam uang kerahiman. Astagfirullah, ini orang sudah kebalik-balik logikanya, Pak, tuturnya. Selain Habibur Rahman, anggota Komisi 3 DPR dari PDIP Safarudin juga mencecar Kombes Edi secara keras. Anda sebelum jadi Kapolres sudah diasesmen belum? Tanya Safarudin. Siap izin kami pada saat Kapolres masih AKBP juga sudah asesmen, Bapak, jawabnya. Politikus PDIP itu juga menanyakan Edi apakah sudah membaca KUHP dan KUHAP baru karena ada pasal yang terkait kasus Hogi. Merespons ini, Edi pun mengaku sudah membaca keduanya. Setelahnya, Safarudin mulai menyinggung pasal 34 KUHP yang isinya soal tindakan seseorang membela diri. Ia juga menanyakan isi pasal itu ke Edi. Namun, Kapolres Sleman malah menyebut pasal itu berisi soal restoratif justice. Sudah baca? Enggak. Ada di situ itu permasalahannya, Pak. Belum baca? Pasal 34 KUHP yang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Pasal 34, bawa enggak? Tanya Safarudin. Siap terkait restoratif justice, Bapak, jawab Kapolres. Geram dengan jawaban Edi, Safarudin pun murka dan menyindirnya untuk meminjamkan KUHP kepada Polres Sleman. Kasus yang dialami Hogi telah menemui titik terang setelah tercapainya kesepakatan damai antara pihak Hogi dengan keluarga penjamret. Adapun kesepakatan itu setelah Kejari Sleman menginisiasi upaya keadilan restoratif atau restoratif justice. Kuasa hukum Hogi, Teguh Sri Raharjo, juga mengatakan setelah adanya kesepakatan ini, maka kliennya tidak perlu lagi menggunakan gelang pelacak. Selain itu, kesepakatan damai ini juga telah membuat Hogi tidak lagi berstatus sebagai tersangka. Kalau GPS sudah dilepas hari ini. Kami berterima kasih kepada Kejari Sleman yang sudah menginisiasi dan memfasilitasi acara restoratif justice ini, ujar Teguh di Kejari Sleman, Senin, 26 Januari 2026. Di sisi lain, Kajari Sleman Bambang Yunianto menegaskan bahwa semangat dari upaya restoratif justice demi pemulihan hubungan dan bukan sekedar penghukuman. Alhamdulillah kedua belah pihak setuju untuk dilakukan penyelesaiannya menggunakan restoratif justice. Sudah saling setuju, sepakat, dan saling memaafkan, ucap Bambang. Hogi Minaya tak mampu menyembunyikan rasa syukurnya. Sambil menunjukkan kaki kanannya yang sudah bersih dari gelang GPS, ia mengaku merasa sangat lega. Puji Tuhan, alhamdulillah, sudah agak lega dengan restoratif justice seperti ini. Tidak menyangka, di luar dugaan, tutur Hogi. Hal senada disampaikan Arista.
Ia berharap proses administratif ke depannya berjalan lancar agar sang suami benar-benar bebas sepenuhnya. Harapan saya semoga ini segera selesai. Yang kami inginkan dari pertama kan terutama kebebasan suami saya, pungkasnya.